Gue udah feeling dari awal kalau Merino itu akan ditaruh striker. Makanya pas gue lihat line up Sterling dimainin, agak kaget gue. Agak janggal. Ngapain mainin Sterling, dan untungnya Arteta sadar, pergantian cepat di babak kedua menit 60-an ya, 70 Merino masuk, dan ya buat gue sih secara postur, secara gol, 2 gol brace dia kemarin itu gol striker banget sih. Odegaard porsi menyerangnya kurang di sini. Ya sebenarnya plus minus menurut gua minusnya adalah Odegaard gak maksimal karena memang Odegaard lebih baik menyerang daripada Iya. Tapi Nwaneri-nya karena dikasih kebebasan, kan bisa aja Nwaneri yang ngalah kan, Odegaard termasuk, tapi karena dikasih kebebasan mungkin kedewasaan Odegaard gitu ya, Nwaneri perform banget. Arsenal Football Club berhasil menang dengan skor 2-0 melalui 2 gol dari striker palsu bernama Mikel Merino. Tanpa striker, Arsenal tetap bermain dan berjaya. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Cuma di obral semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Menghadapi Leicester, pertandingan yang bisa dibilang secara kalkulasi hitung-hitungan Arsenal udah pasti menang. Layak menang, dari segi permainan juga layak. Yap. Tapi sebelum kick off ada yang udah pasrah duluan. Orang-orang supporter Arsenal banyak pasrah duluan karena Arsenal didominasi oleh badai cedera yang luar biasa tuh. Kai Havertz tiba-tiba cedera ya. Sampai akhir musim. Bukayo Saka belum kembali. Gabriel Jesus cedera juga sampai akhir musim. Martinelli cedera juga. Semua pemain inti dari Arsenal di lini depan cedera. Cuman tersisa Trossard, udah, sama Sterling. Gak boleh gitu dong. Enggak, pemain inti kan. Oh iya, maksud gua ya Trossard juga gak bisa dibilang inti-inti banget lah. Trossard inti lah, sama Martinelli 50-50 lah. Tapi bagusan Martinelli, sekarang Trossard brengsek anjing. Bagus anjing Trossard tapi Kagak, kemarin juga kayut. ditaruh di striker. Iya, Berarti geser kan asis langsung. dia gak bisa nge-deliver itu anjing, males banget gua. Trossard Badan kecil kayak gitu disuruh dia Coach Justin nyalain badak. Coach Justin secara postur udah beda, lu gak bisa mendarat. Loh enggak kan dia bukan striker. Kalau pas Tolong guys bantuin gua. kalau Coach Justin kan nyalahin postur overall kan. Kalau ini kan Trossard memang posisi aslinya walaupun beberapa kali di striker, tapi kan Emang jelek musim lalu Trossard kenapa perform di striker karena ya wingernya Saka gitu loh. Penopangnya bagus. Kalau sekarang lu ditopang sama Sterling, gua rasa mah Ronaldo juga agak males itu. Nah itu masalahnya dari Trossard menurut gua, dia bukan itu Dia di game changer sih. Maksudnya beberapa kali kan ya cuman kayak udah hilang aja magisnya. Superstar. Iya, dan magisnya udah hilang aja gitu kayak dari awal kan dia juga bukan tipikal yang bisa ngebangun nge-carry tim. Iya, ya memang itu. Oke. Sampai mana tadi? Arsenal menang 2-0 tanpa striker. Secara permainan dia layak menang gak, Dok? Arsenal? Ya, Layak lah. Layak lah secara kalau statistik ya. Iya, layak. Karena melihat itu tadi berarti ya memang kita gua cemas ketika sebelum ada perubahan strategi dari Arsenal tuh gue cemas karena banyak peluang buntu. Trossard nendang kagak kena. The best of me Sterling anjing bau banget tuh orang. Tapi lu ngeliat gimana tuh permainan selama 90 menit? Iya overall ya Arsenal dari babak pertama dominasi dari bawah udah pasti lah. Leicester juga gue rasa kayaknya incer seri itu. Maksudnya dia ya semua pengen 3 poin lah tapi kayaknya seri udah realistisnya mereka tuh seri tapi ya lu percuma gitu loh. Arsenal build up dari bawah, dari kiper bagus, tengah bagus, Declan Rice di situ bagus, Partey bagus, Odegaard lumayan, kurang perform sih Odegaard. Kurang perform belakangan ini. Ya udahlah, oke lah penjelasannya itu. Tapi ya permasalahannya di lini depan gitu loh. Sementara Trossard potensi maksimalnya 100% di sisi kiri. Nwaneri oke lah, perform lah. Sterling Kapasitasnya
buruk menurut. Sementara Trossard digeser ke tengah, potensi dia nggak maksimal. Sterling yang diharapkan untuk bisa ngeluarin potensi terbaik dia juga nggak perform. Jadinya dua-duanya minus nih. Kalau pakai poin tuh dua-duanya dipindah kayak gitu malah minus. Dan untungnya gue udah feeling dari awal kalau Merino itu akan ditaruh striker. Makanya pas gue lihat line up Sterling dimainin agak kaget gue. Agak janggal. Ngapain mainin Sterling, dan untungnya Arteta sadar pergantian cepat di babak kedua menit 60-an ya. 70 Merino masuk, dan ya buat gue sih secara postur, secara gol, 2 gol brace dia kemarin itu gol striker banget sih. Heading sama tap in itu kan gol striker banget. Ada pemain tengah pemain tengah, dan dari Arsenal ngedatengin Merino musim ini, Merino itu belum pernah perform. Belum pernah yang bagus banget, dan kemarin akhirnya dia main di striker malah perform. Tapi kenapa Merino bisa cepet adaptasi menurut gue karena di Spanyol walaupun dia ditaruh di nomor 10, dia kan sering banget tuh masuk off the bench, taruh nomor 10 gantiin Olmo. Di timnas ya? Di timnas, tapi secara grafik dan secara bentuk di lapangan Spanyol itu kan kalau ngepres 4-4-2 kan. Morata sama Merino kan di depan. Jadi Merino itu udah mulai terbiasa sama dia striker di depan. Dan yang menariknya kemarin adalah duet striker di depan itu justru malah Merino sama Declan Rice. Kayak bergantian ngisi poros striker. Jadi buat gue sih cukup unik nih perubahan taktik Arteta di sela-sela krisis kayak gini, cukup memberi angin segar lah buat kita gitu. Kalau Merino juga bisa cetak gol walaupun Odegaard gak perform. Tapi setelah gue nonton beberapa kali, gue ngerti kenapa Odegaard gak perform. Kenapa tuh? Gini, ketika sama Saka, Odegaard itu bagus banget, perform banget kalau diduetin sama Saka. Tapi ketika sama Nwaneri dia gak perform karena pertama Nwaneri itu posisi aslinya sama dengan Odegaard. IMF, tapi ditaruh ngelebar ke winger kan. Nah, ketika sirkulasi bola di tengah mulai ke seperempat akhir, kalau Saka itu biasanya ngelebar sejajar corner di garis. Kalau Merino itu pun kecenderungannya dia lebih masuk ke dalam. Sementara itu pos yang biasa diisi Odegaard masuk ke dalam, Saka ngelebar, Timber sebagai pelengkap. Jadi triangle bikin segitiga. Sementara posisi Saka ke posisi sekarang Timber yang sejajar corner, Merino yang masuk, Odegaard lebih turun ke belakang. Jadi Odegaard tukeran sama Timber gitu. Jadi Odegaard porsi menyerangnya kurang di sini. Ya sebenarnya plus minus menurut gua minusnya adalah Odegaard gak maksimal karena emang Odegaard lebih baik menyerang daripada Tapi Nwanerinya karena dikasih kebebasan, kan bisa aja Nwaneri yang ngalah kan. Odegaard termasuk, tapi karena dikasih kebebasan mungkin kedewasaan Odegaard juga Nwaneri perform banget. Nwaneri jadi perform memang. Jadi ya menurut gua itu salah satu utak-atik komposisi yang ya lu mungkin nggak bisa stand out, Odegaard gak bisa stand out, tapi wise lah untuk lu agak sedikit turun ke belakang. Ya bagian dari pengembangan aja, sementara menunggu Bukayo Saka kembali gitu. Walaupun kalau Odegaard terus kayak gini, gue bisa bilang hati-hati Odegaard. Ketika Bukayo Saka kembali, Nwaneri bukan gak dalam waktu cepat, tapi kalau Nwaneri potensi perkembangan kayak gini terus, lihat perkembangan ke depan. Gue rasa jangan kaget kalau tiba-tiba lu ngeliat Odegaard di bench gitu. Seorang kapten Martin Odegaard bisa di bench. Karena tapi gimana banget Mas Wir, Arsenal ini kan bermain tanpa striker, pemain tengah dimasuk dari cadangan ditaruh jadi striker dan mencetak 2 gol. Ini kan memang secara satu pertandingan menang gitu, tapi gimana ngelihatnya lu? Mungkinkah ini terus bergantung sama pemain-pemain yang ada dengan tanpa striker sampai akhir musim? By the way, Arsenal bakal bisa terus nggak menang atau nanti ada kesandungnya apa gimana? Kalau gua ngelihat memang Arteta pandai meracik dan meramu. Ya, setuju. Yang pertama, memang badai cedera datang ke Arsenal. Tuh. Kalau gua melihat apakah ini pertanda juara? Bisa. Juara. Bisa. Kenapa? Karena kan banyaknya sandungan, pemain mentalitas kita buktikan. Bisa. Itu yang pertama. Bisa. Variabel satu tuh. Yang kedua, ada pasti pemain yang telah dipersiapkan juga sebagai second opinion ketika mereka pasti cedera. Ya kan? Karena kan nggak mungkin bawa pun di bench semua akan dimainkan. Pasti ada second choice, second starter yang ketika striker nggak ada, ya harus ada pemain. Samalah ibaratnya ketika kiper kartu merah, udah kiper cadangan pula ya kartu merah, pasti ada pemain yang juga wajib bisa jadi kiper. Itu yang dimainkan oleh Arteta. Dimanapun kau berada, dimanapun kau dibutuhkan,
Harus siap. Dan ini yang gue lihat dari Arsenal, walaupun kemarin nggak jadi juara musim lalu Sedih. karena mesti dikasih ke City. Iya. Ya ini mungkin harapan besar untuk Arsenal, dan ini yang nggak gue temukan di klub middle lower seperti Manchester United. Manchester United. Tapi kalau bicara ke depannya, mungkin nggak Arsenal terus bergantung kayak gini. Let's say kalau seorang kiper cedera terus diganti back atau pemain tengah, tapi kan itu cuma di sisa waktu pertandingan. Betul. Tapi ini kan Arsenal sampai akhir musim ibaratnya bermain tanpa striker. Mungkin ada 20 match ya. Kalau Iya. kalau gue melihat Iya, mungkin. mungkin. Wah, gila. Karena begini, kunci bola itu kan di samping satu sisi menyerang, kita harus bertahan. Ketika pertahanan yang kokoh dan solid, tim lawan sudah jenuh untuk menyerang, frustasi, syuting ngawur segala macam. Di Itu situ waktunya. kesempatan. Ya jadi kita tinggal memainkan fisik, Iya. memainkan psikis, Ya. yang ada nanti untuk mentalitas pemain dan pemikiran lebih jernih di dalam, sehingga di sini kecerdikan Arteta, kecerdikan pemain untuk bisa nggak dengan pembuktian yang ada, pemain yang ada, pasti pemain bisa dipoles kok untuk memperoleh gol. Untuk memperoleh gol. Tapi nggak semua pemain bisa dipoles untuk bertahan. Oke, tapi secara poin menarik karena Arsenal untungnya pertahanan Arsenal tuh berlapis banget ya, berlapis Perlahan membaik. dan perlahan main Ben White ya. kembali. Dan White balik. Tomiyasu katanya udah mulai ikut latihan. Kalau Ditambah pemain yang ada juga on fire semua. Iya. Fiori, terus Timber, muncul Lewis Kelly. Lewis Kelly benar. Akhirnya banyak pemain-pemain potensial yang kita sama-sama bangun tim. Ya, Gue nggak bisa cetak gol, tapi gue berharap tim gue nggak kegolan. Iya, gue setuju sih kayak berkas Saka cedera, Iya. berkah Nwaneri balik. Ben White, Ben White cedera, akhirnya muncul Skelly, muncul Nwaneri, dikasih kesempatan dan perform. Dan memang layak posisi itu untuk ya bisa dibilang bocil-bocil yang kiri Arsenal lah. Jadi benar, kalau penonton berharap Arsenal juara apa enggak, tulislah di kolom komentar. Biar kita tahu kan, nonton juga ngelihat Arsenal nih ke depan gimana. Iya, bakal juara. menurut kalian. Oke lah kalau gitu. Cukup dulu kita bahas kemenangan Arsenal tanpa striker. Nanti kita bahas-bahas lagi soal sepak bola. Karena abis ini kita mau bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Pas selengkapnya nanti kita bahas lagi hanya di obrolan bola anak rental. Yo main PS. Ngobrol santai.